Oke, kembali lagi di Lazy NV dan selamat datang di segmen Opini Bebas. Sebelum kita masuk ke segmen Opini Bebas, biasa kita bumper dulu. Ya, di segmen Opini Bebas kali ini aku akan membahas tentang satu kasus yang bisa dibilang masih hangat dan masih bisa dibilang panas untuk dibicarakan, yaitu kasus tentang prank KDRT yang dilakukan oleh Maharaja konten YouTube kreator Indonesia kita. Oke, sebelumnya kita bahas satu-satu dulu ya tentang kontennya si Mas Baim ini. Oke, yang pertama-tama adalah gini. Kita ya, kalau mau bikin konten itu setidaknya kita pikir matang-matang dulu ya. Harusnya seperti itu. Dan harusnya sih, aku nggak tahu ya siapa yang punya ide tentang prank KDRT ini ya. Ya biasanya kan apalagi udah sekelas Baim Wong yang subscribernya itu kalau nggak salah 20 jutaan lebih ya, 20,8 juta kalau nggak salah. Itu aku yakin sih itu beliau itu punya yang namanya apa ya, tim kreatif. Nah, aku nggak tahu ya, apakah tim kreatifnya dia itu bisa mengingatkan atau tidak? Maksudnya gini, misalnya nih, si siapa, Baimnya pengen bikin konten, itu apakah tim kreatifnya tuh mengingatkan, Mas Baim, tolong kalau bikin konten baiknya begini aja deh, begini. Harusnya ada diskusi dulu antara tim kreatif sama si Baimnya ini. Dan apakah ketika Baim Wong itu punya konten seperti itu apa tim kreatifnya sepertinya tuh ide yang bagus, bangsat, aduh maaf saya ngomong kasar. Maksudnya gini ya, setidaknya ada diskusi dulu lah. Istilahnya begini, kalau Anda bikin konten-konten prank seperti itu, apakah tim kreatifnya, aduh Mas Baim, sebaiknya jangan deh bikin konten gini. Mas Baim, jangan deh bikin konten gini. Sebaiknya bikin konten seperti ini aja, yang begini-begini aja. Ya, harusnya kalau sudah ada sebuah peringatan seperti itu, ya mbok bijaklah dan dengarkan pendapat orang lain tersebut. Apakah konten tersebut tuh layak dikerjakan dan diupload di YouTube. Nah, oh iya, kayaknya aku barusan nonton sih itu ada video yang setelah aku search kan di YouTube itu konten prank Baim Wong KDRT itu muncul itu banyak sekali konten YouTube yang mereupload ya, walaupun konten aslinya di channelnya Baim Wong itu sudah dihapus, tapi yang netizen kembali lah, pinter juga untuk mengesave dan untuk dibahas di kemudian hari. Nah, aku nggak nonton videonya tersebut secara full, tapi itu ada satu video yang kutemukan bahwasanya sebenarnya si Baim tuh sebenarnya sudah diingatkan sama istrinya Paula. Nah, itu aja kan sudah sudah menjadi sebuah peringatan bahwasanya udahlah jangan bikin konten seperti ini. Tapi tetap dilanjutkan dong, dan ujung-ujungnya minta maaf. Ya harusnya kita kembali berpikir untuk berbuat bijak lah untuk membuat sebuah kontennya. Dan aku malah berpikir seperti ini. Ternyata konten prank, gembel, dan
prank gold digger itu ya jauh ya, walaupun ini sih juga itu kan apa ya, output ya, kita mencari output ya. Misalnya gini, konten prank gold digger itu kan ini yang kalau bagi kalian yang lupa tentang prank gold digger itu kan tentang ini ya, yang lebih ke sosial eksperimen sih. Bahwasanya ini ada pria miskin terus apa, nawarkan ke ceweknya untuk ajak kenalan, dia nggak mau, ujung-ujungnya dia bawa mobil Lamborghini dan ya intinya inilah, ternyata dia orang kaya. Itu kan ada outputnya, bahwasanya outputnya itu jangan memandang orang hanya dari penampilannya, itu outputnya. Terus prank gembel itu lebih ke sosial eksperimen. Nah, prank KDRT ini apa outputnya gitu loh, apa outputnya? Bahkan outputnya ini ya, kita bilang gini dulu, KDRT itu hal yang sensitif loh, beneran ya, hal yang sensitif. Kita lihat aja teman-teman kita yang ya, mohon maaf nih ya sebelumnya, teman-teman kita yang memiliki kasus KDRT, orang tuanya KDRT, bahkan siapapun itu yang mengalami KDRT, entah itu dari pihak istri, suami, atau yang paling menderita dari KDRT itu sebenarnya adalah anaknya sih. Kita harus pikirkan itu dulu outputnya. Teman-teman kita ini yang anak dari korban KDRT ini merasa, wah anjir, orang tua aku dulu KDRT loh, ini dibikin prank. Ya ibarat katanya, apa ndak sakit hati itu orang yang nonton video ini, anak-anak yang jadi korban KDRT itu, apakah dia berpikir, bahkan bisa berpikir seperti ini loh, jangan-jangan orang tuaku KDRT ini hanya untuk ngeprank, jangan-jangan seperti itu ya. Mohon maaf, itu cuma bercanda ya. Pada intinya kita harus kasihan juga sama teman-teman kita yang KDRT, dan itu hal yang sensitif loh. Dan hal yang sensitif ini dibuat mainan oleh Mbak Im Paula. Aduh, gila ya. Aduh. Dan apa ya, ini aku bicara multi dari sisi aku sebagai netizen. Ya aku pribadi sih merasa dengan adanya konten prank seperti itu, aku pribadi merasa nggak dirugikan. Aku berusaha mengungkapkan apa yang ada di dalam hatiku ini sebagai netizen, ya, sebagai netizen. Harusnya orang yang atau pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah ya pihak polsek itu, Bapak. Sumpah aku lihat videonya itu yang di upload konten-konten lain tuh, re-uploadnya itu konten si siapa bapak polisinya tuh sampai kayak percaya banget gitu loh. Kayak ya itu kan apa ya, udah gitu bapak polisinya itu yang percaya itu Mbak Imwong yang di dalam mobil sambil memonitor kamera tersembunyi itu ketawa-ketawa. Ya ampun. Oh, serius? Terus banget itu apa ya? Polisi percaya. Gitu loh, Mas Baim, bapak polisinya itu masih masih pusing dengan kerjaannya. Terus pihak kepolisian RI sekarang ini lagi pusing dengan kasus Sambo. Anda bikin tambah pusing kepolisian RI. Oh, udah kasus Sambo belum selesai nih, ditambah-tambahin lagi sama prank KDRT. Ya ampun, Mas Baim. Aduh. Nah, ini ada juga nih, aku lihat komenan-komenannya soal prank KDRT ini ya. Banyak sekali netizen-netizen yang berkomentar terkait dengan kasus ini. Begini ya, saya kasih tahu. Kalau Anda cuman komen-komen negatif ya, menghina kontennya,
itu tidak akan berdampak pada kontennya si Baim Wong tersebut. Bila mana daripada Anda menghabiskan waktu untuk komen-komen yang tidak berguna seperti itu, ya itu pun kalau dibaca ya, kalau nggak dibaca sama tim kreatif atau siapapun yang di kontennya Baim Wong, kalau dibaca syukur, kalau dibaca ya Anda hanya buang-buang waktu. Daripada Anda membuang-buang waktu Anda untuk komen-komen hal negatif terkait dengan kontennya Baim Wong, lebih baik Anda report saja akunnya Baim Wong. Aku yakin kok banyak netizen-netizen, ribuan-ribuan komen itu pasti males membacanya. Lebih baik dari ribuan orang yang komen itu, gunakanlah hak kalian untuk report akunnya. Aku yakin itu akan memberi efek jera bagi konten kreator tersebut untuk kedepannya jangan lagi membuat konten-konten yang sekiranya yang sangat sensitif seperti itu. Ya apalagi ya, ya aku nggak tahu ya bakalan seperti apa kasus ini terus berlanjut. Update yang terbarunya sih yaitu si Baim Wong ini katanya bakalan dikasuskan dan bakalan dipenjarakan, katanya seperti itu. Ya pesan terakhir dari aku sih Mas Baim Wong, tolong kalau mau bikin konten itu berpikirlah lebih bijak, berpikir disaring dan dengarkanlah pendapat orang lain sebelum hal buruk terjadi lebih jauh. Apalagi ya? Ya, kurasa itu aja sih dari aku pribadi. Aku pribadi lagi-lagi nggak ada masalah karena aku di sini memposisikan diri sebagai netizen Indonesia. Oke, ya sekiranya cuman sekian sih. Itu saja yang bisa aku utarakan kepada kalian di video aku kali ini. Mohon maaf bila mana aku ada salah-salah kata karena aku juga orang biasa. Aku juga bisa dibilang ya konten kreator masih abal-abalan lah. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like, share. Dan kalau misalnya ada komentar-komentar, langsung aja kita berdiskusi di kolom komentar untuk berdiskusi secara sehat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bye-bye.